Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairati wal barakat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim alladzi adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap niatan panjenengan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk surganya untuk kita semuanya, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semuanya, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Semoga hadis ini juga berdampak kepada diri kita, begitu nggih. Setiap langkah kaki kita, keringanan langkah kaki kita menuju majelisnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menuju surganya, gitu. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita tak lupa untuk kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri teladan kita dalam setiap kehidupan. Karena di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, gitu nggih, ada teladannya bagi diri kita. Apapun dalam kehidupan ini, banyak contoh yang kemudian kita bisa ambil dari perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa diberikan keberkahan pada ba'dal maghrib hari ini. Sebagaimana kita saat ini juga sudah memasuki bulan Rajab nih. Bulan istiqdat lah ya, bulan persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan. Diperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk bisa menuju bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah doa-doa masyhur seringkali disampaikan oleh para alim ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Mungkin sebagian sudah pada hafal. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan, bulan persiapan. Selain itu juga bulan Rajab juga menjadi bulan awal turunnya sholat, kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah Isra Mi'raj itu kan membawa hadiah, hadiah atau zumratul yad, kenang-kenangan dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, bahasanya gitu, padahal itu perintah sholat, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Rajab ini kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin at-tazamul umur ini udah ya Pak, kalau nggak salah ya? Belum ya? Yang melaksanakan perintah ini belum? Udah kayaknya ya? Sudah nih. Yang perintah yang sifatnya wajib dan perintah yang sifatnya sunnah itu sepertinya sudah nih. Nah, kalau wajib kemarin itu disebut dengan wajiban ya, perintah-perintah yang memang secara hukum itu wajib gitu, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti mendapatkan dosa. Sebagaimana sholat, zakat, haji, ya meskipun ketika nanti kita bedah satu persatu, setiap secara hukumnya itu wajib, tapi ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kan begitu nggih. Ada rukhsah gitu. Tapi rukhsah dan keringanan itu bukan berarti menghilangkan hukumannya itu hukum wajibnya itu jadi hilang gitu. Ya tetap harus dilaksanakan. Hukum wajibnya kayak sholat ya tetap sholat, tidak wajib ya wajib, tidak bisa berubah menjadi sunnah karena sesuatu hal gitu nggih. Tidak bisa. Maka sekuat semampu kita untuk senantiasa menjalankan perintah yang hukumnya wajib ini. Karena kalau kemudian kita meninggalkan, di sini kan inna tarkahu uquba ala tarkihi. Kalau kemudian kita meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sunnah kan tidak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita masuk ke bagian yang keempat nih, tentang al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ini kaidah fikih. Kalau secara etimologi, secara bahasa, al-masyaqqah itu artinya ta'ab, kelelahan, kesulitan, kesukaran gitu. Al-masyaqqah itu. Kemudian at-taisir itu diartikan secara bahasa ya kemudahan, keringanan, kemudahan. Maka al-masyaqqatu tajlibu taisir bisa dipahami sebagai kesulitan, kesukaran, kesulitan, kesukaran, kelelahan gitu bahasanya. Itu bisa mendatangkan kemudahan seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab Al-Wajiz itu ini termasuk kaidah fikih yang besar. Kaidah fikih yang besar. Dan furuknya itu, cabangnya itu ada beberapa cabang dari al-masyaqqatu tajlibu taisir. Salah satunya adalah idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a al-amru dhaqa. Itu salah satu furuknya, salah satu cabangnya dari al-masyaqqatu tajlibu taisir ini. Urutannya juga banyak, termasuk rukhsah itu juga bagian dari cabang dari kaidah ini. Idza dhaqal amru ittasa'a, apabila sebuah perkara itu menyempit, maka hukumnya ittasa'a, hukumnya meluas. Nah, sebaliknya idza ittasa'a dhaqa, apabila sebuah perkara itu meluas, hukumnya menyempit. Bingung Mbak ya? Kok bisa kayak gitu? Itu dibahas nanti di kaidah di kaidah fikih itu, tidak kita bahas pada malam hari ini. Ya kita sedikit memberikan informasi bahwa al-masyaqqatu tajlibu taisir itu kaidah besar yang dibuat oleh para ulama, dan kaidah besar ini juga tidak semerta-merta muncul tanpa adanya konsensus pertemuan atau ijma para ulama ahli fikih gitu nggih. Nah, seperti itu. Akhirnya muncullah kaidah ini dari sumber-sumber hadis maupun sumber-sumber dalil yang ada seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cabang ini, kalau tadi saya baca di kitab Al-Wajiz itu ada 9 furu'nya itu. Ada cabangnya itu, turunan dari kaidah ini ada 9. Salah satunya tadi yang saya baca begitu. Baik, kita masuk ke selanjutnya nggih. Nah, yang ini. Minal ma'lumi anna syar'allahi azza wa jal yuhdifu ila tahqiqi sa'adah al-mutlaqah ilil insan. Minal ma'lumi anna syar'allah, kita memahami gitu kan, kita faham, kita ngerti bahwa syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu ya kan, yang dibebankan kepada mukallaf, atau kita ini termasuk orang yang terbebani dari syariat itu
atau orang yang sudah balik begitu nggih. Yuhdifu ila tahqiqi sa'adah, untuk bertujuan. Yuhdif itu hadafnya itu tujuannya, bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Jadi syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada, sejatinya itu semuanya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Ila tahqiqi sa'adah, untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Contoh kebahagiaannya gimana? Kalau kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita adalah di dunia, fi kulli min dunyahi wa akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ketika kita taat kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita, sholat, zakat, puasa dan seterusnya, itu kan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bentuk kebahagiaan di dunia ya keluarga kita mungkin yang sudah berkeluarga jadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, ya kan? Kemudian diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya jadi anak soleh soleha, pintar dan sebagainya. Kemudian kebahagiaan di akhirat itu ya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika jaa bitaisir 'alal ibad wa rafa'al haraj anhum. Dari hal tersebut gitu kan, ada jaa itu datang bitaisir, datang sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ibad bagi hambanya, dan warof al-harat itu mengangkat atau menghilangkan sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang susah gitu kan, bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra, benar nggih? Wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki, ya kan, kemudahan. Ya, dan juga Allah tidak menghendaki kesusahan, kan begitu nggih? Atau menghendaki kesukaran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala saja sudah memberikan gambaran kepada kita. Syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu sesungguhnya itu tidak membuat berat bagi kita. Ya kan? Kalaupun kemudian ada yang berat menjalankan perkara-perkara yang telah Allah syariatkan kepada kita, ya kan? Nah, itu nanti bukan berarti kemudian kita tidak menjalankan hal itu. Kita tetap menjalankan sekemampuan kita dengan cara yang kita bisa, gitu kan. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita sholat. Sholat tuh hukumnya wajib, dan iqamati sholat, kita berdiri ketika kita sedang sholat. Tapi kalau kemudian kita nggak bisa melaksanakan sholat itu dengan berdiri, ya kan, maka Allah pun juga tidak berarti kemudian membuat angel-angel kepada kita. Kudune pokoknya nek sholat ki ngadeg, nek gak ngadeg gak sah sholatnya. Nah kan, kok kayaknya kejem banget Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak, ya kan? Yang penting kau menjalankan sholat meskipun engkau dengan duduk, kan gitu. Nah, kemudian juga salah satunya misalkan Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang yang berpuasa ketika sedang melakukan membatalkan puasa orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir, gitu kan. Nah, Allah kasih keringanan, kasih kemudahan, boleh membatalkan puasa kalau kita sedang melakukan perjalanan. Kalau melanjutkan perjalanan tetap puasa, ya monggo-monggo saja. Tapi kalaupun kemudian kita mau mengambil pemahaman dari para ulama, kalaupun kita sedang melaksanakan perjalanan kita hendak
membatalkan puasa itu pun juga sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bikumul yusra tadi itu memberikan kemudahan bagi kita. Jangan sampai atas dasar ayat ini gitu kan, wah ini mesti Allah ini yang Ghafurur Rahim. Ya bener Allah Ghafurur Rahim, betul. Tapi kok terus kemudian nggak jalankan sholat karena sesuatu hal yang mungkin itu bisa dilakukan gitu kan. Contohnya karena sakit gigi akhirnya nggak sholat gitu kan, nah, dan lain sebagainya. Padahal sakit gigi itu juga bisa sholat meskipun dengan berbaring misalkan dan sebagainya. Kalaupun ternyata berbaring wawai gembrepek kabeh ya pakai isyarat kan begitu. Jadi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu meskipun mungkin dirasa berat bagi diri kita, tapi kesukaran dan beratnya taat tadi itu atau masyakoh tadi itu, insya Allah pasti Allah akan memberikan keringanan at-taisir itu begitu. Nah, atau juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan dia sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu hal yang dalam agama suatu kesempitan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ngaten toh? Nah, atau innamal ma'al usri yusra, kan gitu. Banyak sekali kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudiannya ada kaitannya dengan ayat kaidah ini gitu. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesukaran, bener nggih, mesti ada kemudahan kan gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadadin yasir. Nah, sesungguhnya agama ini agama yang mudah. Nah, kan? Yasiru wala tu'asiru, ya kan? Berikanlah mereka kemudahan dan janganlah memberikan kesusahan kepada mereka. Yasiru wala tu'asiru, kan gitu toh. Kalau biasanya kita sering mendengar para mubalik gitu kan, yasiru wala tu'asiru, sing gampang-gampang ae kayak gitu kan. Jangan mempersulit, kan seringnya kita mendengar seperti itu ya. Akhrajuhul Bukhari. Nah, potongan hadis ini diriwayatkan atau ditulis oleh Imam Bukhari. Gitu nggih. Nah, itu dari pembahasan terkait dengan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dan setiap syariatnya Allah Subhanahu wa taala dari poin satu paragraf ini, setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya itu semuanya akan memberikan dampak kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kebahagiaan di dunia, ya kita mendapatkan kebahagiaan keluarga yang baik dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Kalaupun kemudian kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah setiap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, bitaisir, dengan sesuatu hal yang bitaisir, dengan sesuatu hal yang mudah bagi seorang hamba ketika melakukan sebuah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kok dirasa berat, maka ada kemudahan-kemudahan yang nanti akan kita bisa lakukan untuk tetap menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, seperti itu. Contoh misalkan ya meskipun berbeda pendapat begitu kan, tapi ya masa Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan pahala kepada seorang perempuan yang sedang haid, yang tidak boleh beraktivitas agama apapun, maksudnya ibadah apapun gitu kan. Masa kemudian dia baca Al-Qur'an dari HP,
ya kan? Allah nggak memberikan kebaikan, kok kejam sekali sepertinya Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Saya memahami sah-sah saja kalaupun kemudian beliau membaca apa namanya Quran, orang yang ibu yang sedang haid itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar murojaah dengan HP yang dia pegang gitu kan, mengingat-ingat hafalan nanti tidak lupa, ya kan? Karena barangkali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurojaah pada saat haid. Kalau pas gak haid lali murojaahnya gitu. Kalau pas gak haid kayak gitu. Nah, terus kemudian baca Al-Qur'an, ya insyaallah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Meskipun perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sebagainya, la yamassuhu ilal mutahharah kan gitu kan. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an atau sampai membaca Al-Qur'an ilal mutahharah kecuali dalam kondisi yang suci kan gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita nggak punya wudu, delalah ternyata ada Al-Qur'an jiglok, ya kan? Jatuh di bawah, kita wudu dulu baru ngambil gitu. Ataukah kita spontan langsung ngambil gitu kan? Saya rasa kalau kita spontan langsung ngambil taruh di atas, insya Allah juga Allah tidak akan memberikan dosa kepada kita. Kayak gitu. Kalau saya memahami seringan itu, gitu kan? Seringan itu. Artinya seseorang kalaupun dalam kondisi haid misalkan dia mau membaca Al-Qur'an dengan HP, ya boleh-boleh saja kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah wa minas sabati syar'an. Yang disebutkan di dalam syariat ini sebagai contoh adalah annallaha ta'ala abahal Fatr itu artinya berbuka. Nah, fi Ramadhani lil musafiri wal maridi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membolehkan seseorang yang sedang berpuasa Ramadan dia berbuka. Dia berbuka ketika dalam kondisi sedang melakukan perjalanan atau sedang sakit. Nah, kalau sakit pun mungkin juga tentu ada kadarnya, sakitnya yang seperti apa. Kalau hanya sekedar sakit bisul ya enggak boleh lah kemudian harus membatalkan puasa. Sakitnya tentu ada kadarnya. Kadar sakitnya itu seperti apa? Musafirnya pun juga ada kadarnya juga. Kalau hanya musafirnya sini Nurjana ya mosok membatalkan puasa kan ya enggak mungkin. Kayak gitu kan. Nah, jadi musafirnya pun juga ada kadarnya kayak gitu. Nah, meskipun ada juga yang terkait dengan ini sholat jamak gitu kan. Ada juga yang menyampaikan ketika saya baca itu ya asalkan dia keluar dari rumah gitu kan, entah berapapun jaraknya gitu, dia boleh menjamak sholatnya dan sebagainya kayak gitu. Ada yang menyampaikan seperti itu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nggak Rahman dan Rahimnya Allah itu gimana gitu, ya kan? Tapi terkadang manusia itu ya gitu, wis dikasih keringanan isih njaluk ringan meneh gitu kadang gitu. Seperti itu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kama abahal qasrus shalah wa jam'uha lil musafir. Sebagaimana diperbolehkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengqasar salat dan menjamak salat bagi yang sedang melakukan perjalanan. Ini juga ada kadarnya gitu. Harus berapa kilo kan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kan. Nah, seperti itu. Ada yang menyampaikan 80 km, ada yang menyampaikan segini dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus perbedaan fikih seperti itu tuh kayak gimana gitu menyikapinya ya. Mantepnya jenengan seperti apa? Jenengan mau mantep yang 80 ya monggo. Jenengan mau mantep yang ini yang monggo, karena apa yang diutarakan oleh ulama dalam kondisi fikih ini itu tentu tidak hanya sekedar dari lisannya. Apa yang diungkapkan itu juga mesti berdasarkan dalil dan telaah yang sangat dalam, ya kan? Beliau mengatakan bahwa harus 80 kilo gitu kan misalnya, atau sekian kilo gitu kan. Itu juga ada
ada dalilnya, nah, gitu. Makanya kalaupun kemudian kita mengambil salah satu dalil dari para ulama itu yang disampaikan ulama itu, insya Allah baik begitu daripada perkataan saya misalkan yang nggak jelas kayak gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini keringanan dari Allah gitu kan. Kita musafir boleh menjamak sholat, kita musafir, kita sedang sakit boleh membatalkan puasa kayak gitu. Kemudian wa abahal tayammumi indal faqatul ma'i au darar istimalihi. Diperbolehkannya tayamum ketika tidak menemukan air atau darar itu berbahaya. Air itu nek kita gunakan gitu kan. Ada air, ada. Ini ada dua. Yang pertama kita boleh tayamum kalau tidak ada air. Nah, yang kedua kita juga boleh tayamum kalau ternyata air yang kita gunakan wudhu itu ternyata doror, malah justru membahayakan bagi kita. Misalnya kita wudhu tambah sakit, kita wudhu nanti terus ya terjadi sesuatu hal yang tidak baik ke dalam diri kita. Makanya di sini kan ada kaidah ad-doror waladiror. Ya, setiap kita itu tidak boleh membuat kebahayaan atau sesuatu yang berbahaya bagi diri kita maupun orang lain, seperti itu, ad-darar wal dirar. Nah, kita boleh tayamum kalau kita tidak menemukan air. Kalaupun kemudian ada air gitu kan, atau ini ada air tetapi air yang kita gunakan itu berbahaya bagi kita gitu kan, ya kita boleh tayamum. Nah, ini dari contoh kecil ini begitu rahman rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita gitu kan. Kasih sayangnya kepada kita itu, Allah kepada kita itu tak terbatas gitu kan. Nah, kemudian wa ghairu dzalika minal ahkami allati yusammihal ulama rukhson. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi di atas atau dari contoh-contoh tadi di atas, maka para ulama meringkasnya perkara itu menjadi disebut sebagai rukhsah, itu keringanan. Maka rukhsah ini juga bagian dari, kalau saya baca di salah satu kitab lain itu, rukhsah itu juga termasuk salah satu turunan atau furu'iyah dari cabang dari al-masyaqqatu tajlibu taisir. Gitu. Nah, rukhsah itu. Jadi keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wa i'timadan ala ma tsabata fi syar'illah azza wajal minal yasiri wa rafa'al haraj. Berdasarkan kaidah di atas gitu nggih. Berdasarkan kaidah di atas yang mana kaidah itu termasuk kaidah yang tetap dalam syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaidah itu menjadikan menjadikan al-yasir di sini kemudahan bagi kita al-mukallaf atau orang yang terbebani atau orang yang sudah balik itu. Dan dari kaidah-kaidah itu juga disimpulkan selain memberikan kemudahan juga menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesusahan yang terjadi ketika melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Atau mungkin bisa lebih mudahnya warof al-harat itu menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesulitan. Tapi sekali lagi tidak berarti kemudian kita keringanan-keringanan itu menjadikan kita tidak melaksanakan perintahnya Allah, tidak, tetap dilaksanakan, ya kan, tetap dilaksanakan. Wa akhodan min haditsil bab, dan dari hadis itu bisa mengambil kesimpulan wa do'al fuqaha'i hadhil qaidah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah para ulama
Yang ahli fikih, al-fuqaha itu ya orang yang sudah paham terkait dengan ilmu agama ini secara dakik gitu nggih, secara dalam terkait dengan agama ini, terutama mungkin di bab fikih gitu kan, meletakkan kaidah. Nah, meletakkan kaidah, apa kaidahnya? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Bahwa setiap kesulitan, setiap kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan rukhsah, keringanan. Wa far'u 'alaiha furu'an katsiratin min faqihim. Nah, dan kaidah-kaidah ini nanti juga akan melahirkan kaidah-kaidah lain dari para ahli fikih. Nah, dari kaidah satu ini wa far'u 'alaiha akan melahirkan far'u di sini itu pakai apa namanya jamak Pak. Nah, bukan hanya sekedar far'u biasa tapi far'u ada wawu nunnya gitu kan. Wawu sama alifnya itu berarti cabangnya itu juga lebih dari satu. Dari satu kaidah ini. Apa? Ya tadi yang salah satunya yang saya baca, yang saya sebutkan itu. Idza ittasa'al amru idza dhaqal amru ittasa'a. Wa idza ittasa'a dhaqa. Idza dhaqal amru ittasa'a, apabila perkara itu menyempit maka hukumnya akan meluas. Nah, kemudian wa idza ittasa'a, apabila perkara itu meluas, dhaqa, maka hukum perkaranya akan menyempit. Nah, gitu. Apa itu? Nah, jenengan bisa cari sendiri gitu. Nah, gimana, Pak? Contohnya, ya saya bukain aja kalau gitu nggih. Contohnya adalah, sebentar Pak, saya buka di sini. Ini gara-gara saya sebut terus jadi penasaran. Ini kok nggak bisa. Sebentar, contohnya. Atau malah saya sebut sekalian aja ininya, cabang dari ini. Nah, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasaka dhaqa. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menjadi menyempit. Contohnya adalah misalnya keharusan menangguhkan orang yang tidak bisa membayar hutang sampai dia mampu membayar, atau diperbolehkan menjual barang yang dijadikan gadai jika ada. Ini adalah contoh dari kalimat jika perkara maksudnya saya ulangi nggih. Misalkan jika ada seseorang yang menangguhkan orang yang tidak bisa membayar hutang sampai dia mampu membayar, atau diperbolehkan menjual barang yang dijadikan gadai jika ada. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, diperbolehkannya menggunakan alat tukar menukar selain emas dan perak seperti zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sekarang di mana alat tukar menukar bisa berupa uang kertas dan juga dalam bentuk lain seperti penggunaan cek dan sejenisnya sebagai alat jual beli. Itu contoh dari idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasaka dhaqa. Kemudian yang kedua, cabang yang kedua, idza ta'addara al aslu yusaru ilal badal. Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya seorang yang menggosok harta orang lain, menggosok itu mencuri, wajib mengembalikan harta aslinya apabila harta tersebut telah rusak atau hilang dan tidak mungkin bisa dikembalikan sama seperti itu, gitu kan? Maka dia menggantikannya setidaknya seharga yang sama. Itu seharga yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, mala yumkinut taharruzu minhu ma'fu anhu. Apa yang tidak mungkin menjaganya menghadirkan apa yang tidak mungkin menjaganya maka hal itu dimaafkan.
Contohnya apa di sini? Contohnya seorang lelaki yang berprofesi sebagai pedagang, maka seringkali membeli dagangannya adalah perempuan yang terbuka auratnya. Maka dalam kondisi yang demikian tidak mungkin terhindar Tidak mungkin terhindar untuk melihatnya. Paham nggih? Yang mala yumkinu taharruz minhu ma'fu anhu. Kita kalau misalkan ada yang beli, nggih Pak Karim, ngapunten. Nah, kan dari sisi penampilan kita nggak bisa nih untuk menjaga terkait dengan hal itu, gitu kan? Kayak gitu kan? Nah, oleh sebab itu maka hal tersebut, ya kan, terbukanya aurat yang bagi orang yang pembeli itu tadi, ya karena kita sebagai pelayan profesional dalam melayani jual beli itu, ya sesekali kemudian terlihat hal itu, ya kan, asalkan jangan sampai kemudian ya sebagaimana yang tidak diinginkan, begitu kan. Nah itu dimaafkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, warukhsah la tunatu bima'asi. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini contohnya seorang berpergian dengan tujuan melakukan kemaksiatan, misalnya untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau untuk berdagang barang-barang yang haram, maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan dalam hukum Islam. Lantaran aku pengen memberikan nafkah kepada keluargaku, ya kan? Kan memberikan nafkah itu adalah sesuatu hal yang keharusan, ya kan? Oke lah, ndak apa-apa, saya tak jual minum-minuman keras, gitu kan? Saya tak mencuri, ya gitu. Itu tidak diperbolehkan. Atau seperti orang yang berpergian berjudi kehabisan uang dan kelaparan, nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh dilakukan untuk bermaksiat atau dikaitkan dengan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, idza ta'addurat al haqiqatu yusaru ilal majaz. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Angel-angel ya Pak. Kaidah itu angel-angel. Kadang saya memahaminya juga masih agak kesusahan. Contohnya, saya wakafkan tanah ini kepada anak Kiai Ahmad. Padahal anak Kiai Ahmad tersebut sebenarnya sudah lama meninggal dan yang ada hanyalah cucunya. Maka dalam hal ini kata anak diartikan sebagai cucu karena tadi kan ada kata dikiaskan, gitu toh. Nah, kayak gitu. Ini berarti menggunakan kata kiasan, gitu. Kemudian yang keenam, saya bacakan aja nggih. Nanti kalau misalkan panjenengan ini bisa belajar sini, gitu. Kemudian yang keenam, idza ta'adzara i'malul kalami yuhmal. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Contohnya, apabila seorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah saudara kandung dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari kartu keluarga, ternyata orang yang meninggal tersebut tidak memiliki saudara, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan, dalam arti tidak diakui perkataannya. Kemudian yang ketujuh, yu'tafaru fid dawami ma la yu'tafaru fil ibtidai. Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Contohnya, orang yang ingin menyewa rumah diharuskan membayar uang muka oleh pemilik rumah tersebut. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi. Nah, demikian pula halnya untuk memperpanjang izin perusahaan. Kemudian yang kedelapan, setidaknya tak bacakan dulu, kalaupun panjenengan
bingung ya biarkan bingung sekalian gitu kan. Paling tidak jenengan sudah pernah mendengar gitu. Kemudian yang kedelapan, yuktafaru fil ibtidai mala yuktafaru fid dawami. Dimaafkan pada permulaan tapi ini sudah nggih. Nomor ke-9 berarti nomor terakhir tadi. Jadi ini sama ya. Nomor 9. Yuktafaru fit tawabi'i wala yuktafaru fi ghairiha. Dapat dimaafkan pada yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Apa meneh iki? Ya kan? Seorang pedagang membeli bawang 5 karung di sebuah agen untuk dijual kembali. Contohnya ini, Pak. Kemudian bawang tersebut dipisahkan dari karung karena karung tersebut mengikuti kepada bawang yang dijual dan dimaksud tidak dimaafkan pada yang lainnya ialah seperti adanya cincin emas yang didapatkan dari bawang tersebut dan diketahui bahwa cincin tersebut adalah kepunyaan pemilik agen. Bingung ya, Pak? Nanti belajar sama Ustadz Suri sama Ustadz Suharno. Tadi kan ditujuh bahwa ini wakaf ini maksudnya pada si paman. Kami nyempit hanya paman. Ini realitanya paman sudah meninggal. Maka kemudian bisa untuk seluruh kerabatnya paman. Itu kan luas. Kemudian yang luas menjadi menyempit. Pada dasarnya orang memakan bangkai tidak boleh. Tapi karena orang tebatan tertentu dengan kondisi kepepet, kemudian dia dibolehkan hanya untuk dia saja, yang lain tak boleh. Jadi menyempit. Itu salah satu. Itu pertanyaan apa? Begitu nggih? Oh, monggo. Monggo, Pak. Jadi ya seperti itu, artinya bahwa itu semua Islam itu tidak ada solusinya. Yang melebar terus kemana-mana itu tentu ada solusinya sehingga kemudian bisa diwujudkan. Yang terlalu sempit, bukanya susah itu kayak nggak ada solusi itu bisa dilibatkan. Makanya kemudian Islam itu lebih suka memudahkan. Banyak tadi kan menyebut waris. Sekalian mungkin ada Pak Sofi. Ini kan istri saya itu kan punya hak waris dari ibunya. Jadi ada 17 bangunan, yang sudah diwariskan, diwasiatkan, Pak, bukan wariskan, diwasiatkan. Saudara ini dapat rumah ini. Terus saudara itu dapat rumah ini. Kemudian sudah disepakati, ada saksi. Ini dari kanan dari sudut Islam ya, ada saksi dan segala macam pejabat setempat. Nah, ketika generasi di atas istri saya itu masih ada, oke aja, Pak, oke aja gitu lah, tidak ada masalah. Walaupun secara Islam kan pembagiannya 2/3 untuk laki-laki, ya, terus sisanya untuk perempuan. Nah, tapi itu sudah disepakati masing-masing saudara-saudara di atas generasi istri saya itu. Nah, pertanyaannya, apakah pembagian waris dengan wasiat seperti itu Sah gitu. sah atau tidak? Karena apa? Karena sekarang antara sepupunya bertikai. Karena apa? Setelah mungkin ya, setelah dikalkulasi nilainya, value-nya, dari Surabaya Jalan Tidak, Pak. Jalan Tidak sampai itu loh, dekat Bidaya itu. Jalan Tidak itu kan miliaran ininya. Nah, sepupunya ya kemungkinan sepupunya istri saya itu kemungkinan ya mungkin diantaranya belum berdikari gitu ya, belum mandiri atau apa sama anak-anak cucunya. Nah, kita sebenarnya ikhlas bagaimana penyelesaian. Dia minta pembagiannya berdasarkan Islam. Nah, berdasarkan Islam. Kan tadinya sudah sepakat itu berdasarkan waris. Nah, dia minta berdasarkan Islam. Kalau berdasarkan Islam Dapat banyak. Banyak gitu, Pak. Terus Banyak. saling begini, kan sudah sepakat.
di antara apa? Di antara orang-orang tua kita. Iya, gue oleh oke lah, oke. Nah, jadi memang seperti itu ya Pak itu katanya saya oke Pak itu sebabnya. Jadi ya saya sarankan ya sudah kalau memang kita itu kan juga sudah itu waris itu kan bukan apa ya harta yang tiba-tiba cucu ada kan gitu toh. Ya sudah diikhlaskan aja. Kemudian ada juga waris dari orang yang tidak punya keluarga, saudara yang tidak punya keluarga, tidak menikah Pak Sofi, tidak menikah dan meninggal. Ya, itu kan juga begitu lagi. Dan meninggal. Kemana larinya gitu? Kemana larinya itu dibagi bagaimana itu kan rumit. Nah sementara kita sesudah istri saya itu kan sudah istri saya itu kan sudah 60 lebih ya. Bahkan senior juga sudah ada yang 70. Bahkan yang menggugat itu mungkin dari 72. Nah mau diselesaikan kita manut aja gitu. Kita manut aja. Saudara itu nggak usah masalah warisan itu. Saya menyarankan, saya kasih advice gitu ya. Dari segi Islam itu bagaimana? Ini antar sepupu Pak ya. Kalau antar orang tuanya sendiri pada saat ditandatangani itu Legowo, dah setuju, wasiat. Dapat buku ini, dapat wasiat, di wasiatnya itu ada surat wasiatnya ada, saksinya ada. Nah kalau dikompilasikan ke hukum Islam, nah bagaimana? Itu sudah antar sepupu Pak itu Pak. Antar sepupu kan. Bisa bersama saya. Monggo. Fikih. Begini Mas, hukum di masa waris itu tergantung cara baginya. Jadi hukum Islam dipakai kalau ada sengketa. Hukum perdata dipakai ada sengketa. Jadi yang utama adalah sepakat. Jadi ahli waris itu sepakat, selesai sepakat. Jadi anak wedok telu, anak langsung, didom papat, podo, selesai. Semuanya oke, selesai. Nah, kalau wasiat itu beda. Wasiat itu akan diberikan pada saat pemberi wasiat itu meninggal. Wasiat itu tidak bisa 100%. Jadi tidak bisa mengalahkan bagian ahli waris yang lain. Contoh, anaknya dua, hartanya 100%. Ini nanti yang dikasih wasiat yang 75% anak pertama. Terus anak yang kedua cuma 25% tidak bisa. Yang 76% tidak bisa. Karena apa? Itu melanggar hak dari anak yang satunya. Atau anak yang satunya tidak mendapatkan apa-apa. Wah, aku jadi kakaknya. Anakku sih kamu tidak dikasih, malah dikasihkan ke orang lain. Itu tidak bisa. Karena dia melanggar batas dari ahli waris itu sendiri. Itulah. Jadi ahli waris itu wasiat itu berlaku pada saat yang memberi wasiat itu meninggal. Mestinya pada saat pemberi wasiat itu meninggal harus langsung dibagi. Dan dilihat dulu hartanya. Hartanya itu dari 100% ini ahli warisnya ada berapa? Ya, ahli warisnya ada berapa? Sepakat dulu ini pakai hukum apa? Hukum sepakat apa hukum Islam atau hukum perdata? Kan gitu loh. Kalau sudah selesai sepakat semua bagi. Dan ini tidak boleh menganggapnya buat selontornya legitim porsi. Nah, legitim porsi itu sepertiga bagian. Nah, seperti itu. Hukum Islam boleh yang susah hukum Islam. Jadi apa itu sesuai dengan porsinya dulu, hartanya seperti apa. Nah, terus masalah anak yang tidak nikah itu nanti hartanya kemana? Itu hartanya nanti bagiannya dia ke saudaranya. Iya. Bagian dibagi juga gitu. Yang penting matinya di sini gitu aja. Ya jangan sampai nanti orang mati duluan dapat warisan dari yang belum meninggal. Tidak bisa. Jadi orang meninggal itu harus yang penerima warisan, yang menerima ahli waris itu meninggal terakhir. Jadi yang pemilik harta ini harus mati dulu. Mati dulu dan tidak boleh mati bareng sama ahli waris. Kalau dia mati bareng sama ahli waris, misalkan bapak dan anak naik mobil dia mati, nabrak, ini tidak saling waris. Tidak boleh saling waris. Jadi walaupun dia anak ini punya cucu, punya anak lagi, cucu ini tidak menggantikan posisi bapaknya.
karena dia bukan ahli waris. Orang mati bersamaan, ahli waris itu bukan ahli waris. Hukum Islam sama. Gitu ya. Jadi itu perlu dipahami betul, itu tidak bisa terus mungkin candaan ini itu harus digambar gitu. Iya Pak, itu istilahnya digambar mati di kapal memang itu jelaskan semua, nggak baru nanti ketemu jawabannya. Kalau enggak Jadi harus ketemu nilai dulu Pak ya. Ketemu nilai secara keseluruhan. iya itu harus. Jadi ahli warisnya ketemu dulu, ahli waris yang sahnya siapa, nah, terus baru nanti oh ini sudah ketemu ahli warisnya, oh sudah ketemu ahli warisnya, oh ini hartanya ada berapa, jadi totalnya ada berapa, baginya sebenarnya apa enggak. Iya. Nah, gitu. Kalau pada waktu baginya sudah oke semua, jadi enggak boleh Pak. Itu. Ya nanti saya. Ya. Sebentar. Iya. Wasiatnya dibikin sebelum orang tuanya meninggal ya. Iya. Wasiat gitu. Iya. Ya. Nah, setelah orang tuanya ini meninggal, terus kan anaknya udah tahu nih orang tuanya berwasiat dibagi rata, jadi tidak ada yang dirugikan Pak. Tidak ada, seandainya 7 ini nanti bagi 7, wasiatnya orang tua itu bagi 7. Setelah orang tuanya meninggal ini, si ahli waris ngomong nanti pakai hukum Islam. Nah, Iya, itu namanya nggak sepakat. Yang dipakai yang wasiat atau yang hukum Islamnya juga, Sofi? Gini, kan wasiat itu kalau bapak itu. Gih. Wong urung mati nggak wasiat atau urung mati loh. Gih. Ya, orang belum meninggal menulis sesuatu untuk dijalankan. Iya. Ya. Nah begitu orangnya meninggal, Iya. kan ada ahli waris. Iya. Ahli warisnya sepakat ya? Tidak sepakat toh? Kalau tidak sepakat kan hukum apa sekarang? Iya. Nah, kalau orang yang muslim pakai hukum Islam, oh bagiannya seperti ini. Gitu. Tapi ada satu tidak sepakat pakai hukum perdata. Nah, mau pakainya hukum apa? Nah, hukum Islam, hukum perdata, hukum adat itu dipakai kalau tidak sepakat. Jadi kalau ada tidak ada sepakat, berarti pakai hukum Islam. Wah ruwet itu nanti. Nah, hukum Islam tuh paling tritik gitu loh. Tegal ya? Nah, tritik banget. Nah, hukum perdata itu gampang. Karena itu keluarga itu loto. Nah, hukum adat itu tergantung adat mana. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat beda-beda. Ya, ada apa? Gitu, mikul ada macam-macam. Kalau saya gini Pak, waktu waris saya sendiri dijual di Pamekasan itu, saya kan bertiga yang dapat waris itu bertiga, rumah itu dijual, saya cuma dijual. Tapi dulu rumah itu dibangun oleh siapa? Oleh adik saya dan kakak saya perempuan, sehingga mempunyai nilai ekonomi ya, nilai ekonomis. Kemudian kan dijual. Saya tahu diri karena saya tidak ikut membangun rumah itu, saya tahu diri dibagi rata aja. Jadi saya tidak minta ke bawah 3. Kenapa? Ya kita juga perasaan juga saudara saya, ya kan memberikan nilai tambah dari rumah itu. Direhab lah ya, direhab. Saya tidak ikut campur dalam anggaran itu. Jadi ketika laku saya minta sepertiga segitiga dari jumlahnya. Terus ditagih sama kakak saya yang pertama itu, tenang orang itu. Nanti terus apa tuh? Terus apa ya Pak ya? Mungkin gitu kan? Insya Allah. Jadi sudah selesai dengan kesepakatan itu. Selesai dan tidak bertikai. Tapi menjaga persaudaraan itu lebih utama ya. Sepakat lebih utama. Kalau yang disampaikan Pak Sofi tadi kan lebih kepada kesepakatan, berarti lebih kepada ben kabeh legowo, akhirnya tidak ada cekcok gitu kan. Lah mosok sak keluarga arep lebaran ra gelem salaman gara-gara warisan kan gitu. Repot nanti. Nggih. Muwafiq ila aqwamin thoriq, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.